Pemirsa, kita akan mengundang pula melalui sambungan Zoom Ekonom Center of Economic and Law Student Nailul Huda. Halo, selamat sore Kak Nailul Huda. Selamat sore, Mas. Baik, Mas Nailul Huda, kalau kita melihat tadi apa yang sudah disampaikan oleh pihak DJP bahwasanya ini akan ada skema-skema khusus yang dilakukan dan masyarakat tidak perlu khawatir. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kenaikan PPN 12% ini? Apakah Anda menyebut atau Anda beranggapan ini juga tetap akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat? Ya, tadi yang disampaikan Bu Dwi ya, dari DJP memang sangat klise sekali. Bahwa ya kalau bisa kita bilang pajak itu kan memang digunakan untuk pembangunan gitu kan, program-program pembangunan. Nah, tapi masalahnya adalah sumber perpajakannya mana nih yang harus dioptimalkan gitu. Nah, ini kan kalau tadi kita lihat, tadi saya sempat sedikit ya, tadi mendengar Bu Dwi ngobrolin mengenai tarif pajak ini, selalu bilang 1% gitu. Nah, padahal kalau kita lihat kenaikan PPN, tarif PPN ini dari 11 ke 12%, itu multiplier efeknya itu cukup signifikan, Mas. Jadi kalau kita sampaikan bahwa ada multiplier efek yang ditimbulkan dari adanya kenaikan tarif PPN ini, ya tadi ketika naik 1%, sudah pasti akan menaikkan harga. Itu tadi Bu Dwi sampaikan tidak menaikkan harga sewenang-wenang, tapi yang jelas ini sudah ada expected inflation di sini. Dan pengusaha juga pasti akan menaikkan harganya, dan harganya bukan dinikmati juga ke pengusaha, tapi ke negara gitu. Jadi bagaimana caranya itu tidak menaikkan harga gitu. Baik, Mas Huda, tapi yang kedua adalah dengan kenaikan harga. Ya, silakan Mas Huda. Iya, Mas. Ya, Mas Huda, tapi tadi yang disampaikan oleh DJP bahwasanya kenaikan untuk pajak ini hanya untuk kebutuhan yang lain, namun kebutuhan pokok ini tidak akan dikenakan oleh pajak sehingga tidak akan membebani masyarakat kecil begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, itu ketika naik pun sebenarnya memang kebutuhan pokok itu dibebaskan dari PPN gitu. Artinya memang ini lah yang saya sampaikan, ya memang seharusnya PPN itu tidak dikenakan kebutuhan pokok, dan itu sudah terstate di undang-undang PPN yang lama gitu, bukan hanya di undang-undang HPP juga gitu. Dan pada saat pembahasan mengenai HPP ini bahkan ada wacana untuk mengenakan PPN untuk barang-barang kebutuhan pokok gitu, dan kita pada saat itu tentang habis-habisan gitu kan, sehingga pada saat itu pemerintah akhirnya tidak menetapkan PPN kepada barang kebutuhan pokok. Nah, yang jelas adalah memang mau 11%, mau 12%, itu kebutuhan pokok tidak kena PPN gitu. Nah, ini yang tadi saya dengarkan cukup mislead gitu kan. Nah, ini yang saya harapkan sebenarnya, Mas, ini tidak hanya diantisipasi dengan berbagai insentif yang tadi sampaikan juga, tapi kita harus melihat secara komprehensif. Ini dampaknya cukup signifikan loh kepada daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat kita masih lemah. Kita mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut sebelum Oktober. Terus kemudian pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu melambat di triwulan 3 tahun 2024. Artinya ini adalah serangkaian yang menunjukkan bahwa daya beli kita masih melemah. Jangan sampai kondisi ini tidak jadi pertimbangan bagi pemerintah untuk tetap menjalankan tarif PPN 12% di 1 Januari 2025. Baik, adanya kekhawatiran karena saat ini kondisi daya beli masyarakat yang melemah. Lantas sejauh mana kebijakan ini menurut Anda sesuai dengan mandat menjaga kesehatan APBN yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan? Ya, sebenarnya gini, dengan APBN itu kan terkait dengan penerimaan dan belanja ya. Nah, kalau memang ingin menyehatkan dari sisi APBN, kita bisa loh dari sisi belanjanya. Dari sisi belanja kita berhemat, dari sisi belanja kita ada prioritas belanja dan sebagainya yang saya rasa itu harus didahulukan. Nah, yang kedua adalah dari sumber penerimaannya. Sumber penerimaan negara ini kan banyak sekali, Mas. Memang kalau kita lihat
paling mudah memang dari sisi PPN, karena dengan menaikkan tarif PPN saja itu sudah bisa langsung menggerakkan otomatis penerimaan negara. Nah, tapi ada loh sumber penerimaan lain yang menurut saya itu juga cukup potensial, yaitu dari sisi pajak pertambangan. Nah, pajak pertambangan inilah yang menurut saya belum dikolek secara optimal, sehingga saya rasa pemerintah perlu mendahulukan terlebih dahulu mengkolek pajak pertambangan, mengkolek dari pengembang pajak sebelum mereka memutuskan untuk menaikkan tarif PPN jadi 12%. Oke, baik. Artinya ada solusi lain yang sebetulnya bisa dilakukan apabila pemerintah ingin menaikkan pajak. Ini salah satunya adalah pajak pertambangan. Baik, terima kasih kepada Mas Nailul Huda atas perbincangan kali ini dari Econom Center of Economic and Law Student. Kita harapkan bahwasanya pemerintah tentunya bisa melakukan peninjauan kembali dan harapannya tentunya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Mas Huda atas informasi pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat dan selamat melanjutkan aktivitas.